Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai transformasi. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan transformasi. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Mari disimak. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, di sini kalian ada yang pernah nonton film Transformer nggak? Nah, transformasi dan transformer, kira-kira apa sih ya kesamaannya? Nah, kalau kalian ada yang pernah nonton film Transformer, pasti kalian tahu. Film Transformer menceritakan tentang suatu perubahan mobil menjadi robot. Nah, pada film Transformer menitik beratkan perubahan. Nah, lalu apa sih transformasi? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang mengatakan transformasi itu adalah perubahan, ya itu benar sekali. Atau lebih spesifiknya, transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Nah, transformasi pun terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas 2 jenis transformasi terlebih dahulu, yaitu refleksi dan translasi. Nah, untuk jenis transformasi yang pertama yaitu adalah refleksi atau biasanya disebut juga dengan pencerminan. Nah, refleksi adalah suatu transformasi atau perubahan suatu titik, garis, atau bangun pada suatu bidang dengan menggunakan sifat cermin. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan kita mempunyai satu titik asal, lalu kita ingin mencerminkan titik asal tersebut terhadap sumbu Y. Nah, maka nantinya sumbu Y akan bertindak sebagai cermin dan diperoleh nantinya jarak antara titik asal dengan cermin sama dengan jarak titik bayangan dengan cermin. Nah, nantinya dalam hal ini sumbu Y akan bertindak sebagai cermin. Nah, refleksi itu juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, misalkan kita memiliki titik asalnya adalah min 4,3, lalu kita ingin mencerminkan titik asal tersebut terhadap sumbu Y, maka nantinya sumbu Y akan bertindak sebagai cermin. Nah, sehingga nantinya didapat jarak titik asal ke sumbu Y sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu Y. Nah, maka kita peroleh nanti titik bayangannya adalah 4,3. Nah, jadi jika koordinat titik asal x, y, maka koordinat titik bayangannya adalah min x, y. Ini berlaku pada pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, yang kedua yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, misalkan kita mempunyai titik asal 6,4, lalu kita ingin mencerminkan titik asal tersebut terhadap sumbu X, maka nantinya sumbu X akan bertindak sebagai cerminnya. Nah, sehingga nanti diperoleh titik bayangannya adalah 4,-6. Nah, jadi
Jika titik asal X, Y, maka koordinat titik bayangannya adalah X, min Y. Ini berlaku untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk yang ketiga yaitu pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, titik 0,0 ini yaitu di sini. Titik yang biru ini. Nanti titik 0,0 ini yang akan bertindak sebagai cerminnya. Nah, misalkan kita mempunyai titik awal 6,4 dan kita ingin mencerminkan titik awal tersebut terhadap titik asal 0,0, maka nantinya diperoleh titik bayangannya adalah min 4, min 6. Nah, jadi jika koordinat titik asal X, Y, maka koordinat titik bayangannya adalah min X, min Y. Ini berlaku untuk pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, yang keempat yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis merah ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, misalkan kita mempunyai titik asal 3,5 dan kita ingin mencerminkan titik asal tersebut terhadap garis Y sama dengan X, maka nantinya akan diperoleh titik bayangannya adalah 5,3. Nah, jadi, jika titik koordinat asalnya adalah X, Y, maka koordinat titik bayangannya adalah Y, X. Ini berlaku untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang kelima yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, untuk garis merah ini adalah garis Y sama dengan min X. Nah, misalkan kita mempunyai titik asal 6,2 dan kita ingin cerminkan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan min X, maka nanti koordinat titik bayangannya akan kita peroleh min 6,2. Nah, sehingga jika koordinat titik asalnya X, Y, maka koordinat bayangannya adalah min X, min Y. Ini berlaku untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang keenam adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H adalah garis tegak lurus memotong sumbu X. Nah, seperti garis merah ini. Nah, misalkan kita ingin mencerminkan koordinat titik asal 4,2, maka koordinat bayangannya kita pakai rumus 2H min X, Y. Dengan diketahui X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2, dan H-nya sama dengan 8. Ini garis H-nya sama dengan 8 ya. Nah, lalu kita masukkan nilai tersebut, sehingga jadinya 2 dikali 8 dikurang 4,2, sehingga kita peroleh koordinat titik bayangannya adalah 12,2. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Garis Y sama dengan K adalah garis melintang memotong sumbu Y. Nah, seperti garis merah pada gambar ini. Nah, garis K di sini adalah sama dengan 4. Misalkan kita mempunyai titik asal 4,6 dan kita ingin mencerminkan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan K, maka
kita akan menggunakan rumus koordinat bayangannya yaitu X, 2K dikurang Y. Dengan kita ketahui X-nya adalah sama dengan 4, Y-nya adalah sama dengan 6, dan K-nya adalah sama dengan 4. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke rumus tadi, sehingga 4,2 dikali K yaitu 4 dikurang Y-nya sama dengan 6. Sehingga kita peroleh koordinat titik bayangannya adalah 4,2. Nah, seperti ini. Nah, dari ketujuh refleksi tadi dapat kita tuangkan ke dalam bentuk tabel seperti ini, agar lebih mudah diingat. Nah, yang pertama, jika refleksinya terhadap sumbu Y dengan koordinat titik awal X, Y, maka nanti koordinat bayangannya adalah min X, Y. Lalu yang kedua, jika refleksinya terhadap sumbu X dengan koordinat titik X, Y, maka nanti koordinat titiknya adalah X, min Y. Yang ketiga, jika refleksinya terhadap titik asal 0,0 dengan koordinat titik X, Y, maka koordinat bayangannya nanti adalah min X, min Y. Nah, selanjutnya, jika refleksinya terhadap garis Y sama dengan X dengan koordinat titik X, Y, maka koordinat bayangannya adalah Y, X. Nah, lalu selanjutnya, jika refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X dengan koordinat titik X, Y, maka koordinat bayangannya nanti adalah min Y, min X. Nah, selanjutnya, jika refleksinya terhadap garis X sama dengan H dengan koordinat titik X, Y, maka koordinat bayangannya adalah 2H min X, Y. Nah, dan yang terakhir, jika refleksinya terhadap garis Y sama dengan K dengan koordinat titik X, Y, maka nanti koordinat bayangannya adalah X, 2K min Y. Nah, jenis transformasi yang kedua yaitu adalah translasi atau pergeseran. Nah, translasi itu adalah suatu transformasi atau perubahan, yaitu bergesernya atau berpindahnya sebuah titik atau bangun datar. Nah, translasi hanya merubah posisi saja, ukuran benda tetap saja sama. Nah, misalkan perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan kita mempunyai titik asal, lalu kita ingin mentranslasikan titik asal tersebut, maka nanti titik asal itu akan berpindah seperti ini. Nah, sekarang perhatikan arah translasi berikut. Nah, misalkan T adalah A, B, maka A positif sama dengan arah kanan sumbu X. A negatif adalah arah kiri sumbu X. Sedangkan B positif adalah arah atas sumbu Y. Lalu B negatif adalah arah bawah sumbu Y. Nah, sekarang masuk ke contoh translasi. Nah, misalkan kita mempunyai titik posisi awal yaitu titik P 4,2 dengan translasi min 2,3. Nah, di sini A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 3. Nah, di sini A sama dengan min 2 artinya bergeser 2 satuan ke kiri sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, akan bergeser seperti ini. Lalu B-nya tadi adalah sama dengan 3. Nah, B sama dengan 3 artinya bergeser 3 satuan ke atas sumbu Y. Nah, nanti bergesernya seperti ini. Nah, sehingga diperoleh posisi titik akhirnya adalah P sama dengan
2,5. Nah, sekarang kita masuk ke rumus translasi. Jika titik X, Y digeser dengan translasi TA, B, maka rumus koordinal posisi akhir adalah X plus A, Y plus B. Nah, untuk lebih memahami rumusnya, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Titik A adalah 2,3, digeser dengan translasi T 3,2. Berapakah koordinat akhir titik A atau A aksen? Nah, diketahui X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 3, dan B-nya sama dengan 2. Nah, maka kita masuk ke rumus translasi tadi, yaitu X plus A, Y plus B. Lalu kita masukkan nilai-nilainya tadi ke rumusnya. Nah, sehingga seperti ini, 2 plus 3, 3 plus 2. Nah, sehingga diperoleh koordinasi posisi akhir titik A adalah 5,5. Nah, jika digambarkan ke bidang kartesius, maka akan seperti ini. Nah, titik awalnya yaitu adalah A-nya di sini 2,3. Nah, kita geser ke 3 langkah ke kanan, yaitu sehingga dapat ini. Nah, lalu kita geser lagi 2 langkah ke atas, sehingga diperoleh seperti ini. Sehingga diperoleh titiknya adalah 5,5. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, selanjutnya soal latihan. Silahkan kerjakan soal uji kompetensi 3, halaman 191 sampai 192, nomor 1 sampai 5. Selamat mencoba, semoga materi yang Ibu jelaskan dapat dipahami. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu transformasi adalah perpindahan posisi atau perubahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen, di mana transformasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun refleksi adalah pencerminan dan translasi adalah pergeseran. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu simpulkan pada hari ini. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, Ibu pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.